Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, masyaallah muslimin, saudaraku rahimanillah wa iyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji tidak bosan-bosannya dan senantiasa kita ucapkan kita haturkan ya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun melalui media untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-236, yaitu tentang bidadari surga atau istri-istri penghuni surga. Ketahuilah saudara rahimanillah wa iyakum ajmain, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung memberikan berita di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mengutus para nabi dan rasul memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang menerima dakwah mereka sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan yang batin. Kenikmatan yang memadukan di antara kenikmatan fisik, kenikmatan yang non fisik juga ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang mana kenikmatan-kenikmatan batin berupa penyejuk hati, kenikmatan hati, dan yang semisal dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga. Di antaranya adalah bidadari surga, istri-istri atau pasangan-pasangan bagi penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa tubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun." Wa basyiril ladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya mereka akan mendapatkan jannatin, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, kullama ruziqu minha, ketika mereka diberikan rizki berupa buah-buahan, min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini buah-buahan yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Dan di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala, walahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azwajun mutahharah, itu pasangan-pasangan yang suci, wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ya, syahid di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan azwaj mutahharah. Azwaj di dalam
kalimat bahasa Arab itu jamak dari zaujun. Ya, biasanya zaujun itu dimutlakan bisa dalam bentuk muzakkar atau muannas, zaujun. Walaupun ulama fikih termasuk di dalamnya untuk menentukan faridoh atau faraid dalam masalah warisan dibedakan bahwasanya istri itu zaujatun, suami itu zaujun. Tetapi asalnya dalam bahasa Arab, dan ini juga merupakan bahasa Quraisy yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengannya Al-Qur'an. Kalimat zaujun itu biasanya dimutlakan untuk laki ataupun perempuan. Untuk laki ataupun perempuan. Ya, jamaknya azwaj. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga katakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, uskun anta, bertempat tinggallah kamu di surga, wa zaujuka, zaujun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kalimat zaujun, bukan zaujatun. Ini menunjukkan zaujun juga bisa dimutlakan kepada wanita, pasangan laki-laki berupa wanita, ya. Dan ini mafhum di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan mutahharah. Iya, maksud dari mutahharah di sini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dan ada Abdullah bin Mubarak, kemudian juga ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid bin Jabr al-Makki, Imam Qatadah bin Di'amah as-Sadusi, Imam Abdurrahman bin Zaid. Semuanya mengatakan dengan makna yang sama, bahwasanya kalimat mutahharah adalah wanita-wanita yang suci dari apa? Dari haid. Wanita-wanita di surga, penghuni surga berupa wanita pasangan-pasangan suami mereka, dan juga bidadari-bidadari surga itu tidak haid, tidak mengeluarkan urin, tidak nifas, tidak mengeluarkan tinja, tidak mengeluarkan ingus, ludah, dan kotoran-kotoran yang biasa keluar ketika kita di dunia, ya, dari kalangan wanita. Begitu juga selain yang sifatnya hissi seperti itu, nampak, kelihatan, dan juga mereka disucikan hatinya dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang jelek, perilaku-perilaku yang kotor, sehingga lisannya disucikan dari perkataan-perkataan yang buruk. Ya, kecintaannya disucikan, yang ia tidak tertarik kecuali pada pasangannya saja. Dan pakaiannya juga disucikan sehingga tidak terkena najis dan kotoran. Ya, ini yang dimaksud dengan kalimat mutahharatun, mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadzuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi maqamin amin, sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu pada tempat yang aman. Fi jannatin wa uyun, itu mereka berada di dalam taman-taman dan mata air, uyun. Yalbasuna min sundusin, mereka memakai pakaian sutra yang halus. Wa istabrokin mutaqabilin, dan mereka juga memakai pakaian dari sutra yang tebal, yang duduk saling berhadap-hadapan. Wa kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain, yang demikianlah kami berikan kepada mereka, ya, bidadari surga yang bermata jelita, bihurin 'ain. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin,
dan di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan yang ada di dalam surga. Dan kita sudah bahas tentang buah-buahan dalam surga. Dengan rasa aman, tidak ada rasa kekhawatiran, itu udah kasih pestisida lah, apalah, busuk lah, dan seterusnya. Buah-buahan yang aman dimakan. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yazukuna fihal mauta. Mereka tidak merasakan kematian di dalamnya, illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama, yaitu di dunia. Waqahum azabal jahim, yang mereka dipelihara, dijaga dari azab neraka, neraka. Ya, di dalam ayat tersebut yang menjadi syahid pembahasan kita adalah kalimat wazawwajnahum bihurin ain, dan mereka penduduk surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan-pasangan berupa al-hur. Hur ain, hur itu merupakan jamak dari hauro. Iya, bentuk jamak dari hauro. Jamaknya adalah hur. Bentuk jamak dari hauro. Hauro itu artinya wanita yang masih muda, cantik mempesona, kulitnya mulus, biji matanya sangat hitam. Bola matanya yang hitamnya sangat hitam dan putihnya sangat putih. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang makna al-hur, tetapi yang benar bahwasanya al-hur itu kembali ke dalam bahasa Arab yang maknanya adalah al-bayd. Al-bayd yang putih. Putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam. Sehingga seseorang itu kalau matanya putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam, itu menunjukkan matanya bagus. Matanya apa? Matanya indah, bermata jelita. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Hasan al-Basri, ya, al-hawra adalah wanita yang matanya yang putihnya sangat putih dan biji matanya sangat hitam. Asal katanya diperselisihkan, ada yang mengatakan al-hur diambil dari al-bait, sebagaimana dikatakan oleh Abdul bin Abbas, dan juga Imam Qatadah bin Di'amah Sadusi juga mengatakan yang sama. Imam Muqatil juga mengatakan hur itu artinya wanita yang wajahnya bersih. Imam Mujahid mengatakan al-hurul ain adalah wanita yang matanya sangat putih dan sumsumnya terlihat. Sumsum tulang betisnya terlihat dari balik pakaiannya. Dari balik pakaian, saking indahnya, yang menunjukkan sangat indahnya bidadari surga. Kemudian yang dimaksud dengan al-ain, hurul ain, para ulama menjelaskan diantaranya makna al-ain mengandung dua makna. Ini disebutkan oleh para ulama, yaitu hitam dan putih yang keduanya sangat bagus, serasi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga hurun ain, ya, wanita yang bola matanya sangat indah, sangat bagus. Iya, sangat indah dan sangat bagus. Terkumpul kejelitaan, keelokan, kecantikan wanita tersebut. Imam Muqatil mengatakan al-ain, ya, al-ain itu maknanya adalah wanita yang bola matanya indah, indah. Wanita itu dikatakan cantik jika bola matanya lebar. Iya, bola matanya besar, hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih. Iya. Walaupun hal ini relatif, ya. Terkadang ada yang kecil, ada yang besar dan terlihat nampak indah. Tetapi secara umum, ya, wanita yang bola matanya besar, hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih, itu menunjukkan kecantikan. Disebutkan juga oleh para ulama, pendek itu bagus bagi wanita jika terkumpul pada 4 hal. Mulutnya pendek, telinganya pendek, hidungnya kecil lubangnya, dan bibirnya kecil, bibirnya tipis. Bibirnya tipis. Mulutnya pendek maksudnya gimana? Mulutnya
secara maknawi mulutnya pendek itu tidak keluar dari lisannya kecuali kalimat-kalimat yang baik. Kecuali kalimat-kalimat yang baik. Begitu juga daun telinganya pendek, maksudnya apa? Secara makna sebagian ulama mengatakan dia tidak mendengar kecuali kalimat-kalimat yang baik saja. Dia tidak mendengar kecuali kalimat yang baik dan tidak keluar dari mulutnya kecuali kalimat-kalimat yang baik. Begitu juga secara hakiki hidungnya lubangnya kecil, ini menunjukkan hidungnya mancung. Orang kalau hidungnya pesek lubangnya besar, kan begitu. Tapi dia hidungnya mancung sehingga lubangnya terlihat kecil dan bibirnya tipis. Lebar juga bagus bagi wanita jika pada 4 hal. Matanya lebar, punggungnya lebar, punggung dekat leher, jarak antara 2 telapaknya lebar, dan dahinya lebar. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim juga dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Putih juga bagus pada wanita di 4 tempat. Kulitnya putih, giginya putih, bola matanya yang putihnya sangat putih, dan singgaran rambut kepala itu berwarna putih. Kemudian hitam juga baik bagi wanita, bagus pada 4 hal. Matanya, bola matanya yang hitam, sangat hitam. Kemudian alisnya berwarna hitam, bulu alisnya, bulu matanya dan rambutnya itu hitam. Tinggi juga bagus untuk wanita. Tinggi apanya? Tinggi postur tubuhnya, tinggi lehernya, kemudian juga rambutnya panjang dan tulang rusuknya panjang. Pendek juga bagus bagi wanita pada 4 hal. Lisannya pendek, tangannya pendek, kakinya pendek, dan matanya pendek secara maknawi. Lisannya pendek maksudnya tadi diantaranya mulutnya pendek. Dia tidak mengatakan kecuali kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bermutu dari lisannya. Dia tidak mengatakan kalimat-kalimat kasar, dia tidak mengatakan kalimat-kalimat buruk, dia tidak mengatakan kalimat-kalimat kotor. Begitu juga tangannya, dia tidak mengambil sesuatu kecuali yang merupakan miliknya, kecuali yang disukai oleh suaminya. Itu yang dimaksud dengan tangannya pendek. Begitu juga kakinya pendek, maksudnya apa? Dia tidak keluar rumah ke tempat maksiat. Dia tidak keluar dari rumahnya kecuali ke tempat-tempat yang baik, Dia menjauhkan dirinya dari tempat-tempat maksiat. Begitu juga matanya pendek secara maknawi, maksudnya dia tidak melihat kecuali hal-hal yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang hur al-ain. Kemudian selanjutnya kita akan bahas juga berkaitan tentang sifat-sifat yang lain dari penghuni surga atau ciri-ciri penghuni surga itu dari bidadari surga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 72. Mereka adalah dipingit di dalam kemah-kemah. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman ayat 72, hurun maqsuratun fil khiyam. Hurun maqsuratun fil khiyam. Mereka dipingit di dalam kemah-kemah. Hurun, bidadari yang cantik jelita, putih bersih. Maqsuratun itu fil khiyam, dipingit dalam kemah-kemah. Kalimat maqsuratun artinya sebenarnya ditahan ya. Abu Ubaidah mengatakan mereka dipingit di dalam kemah-kemah. Selain itu juga sebagian ulama menafsirkan bahwasanya
bidadari tersebut hanya fokus terhadap suami-suami mereka. Mereka. Dan mereka menundukkan pandangannya. Dan mereka menundukkan pandangan mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala mensifati bidadari surga, mereka menundukkan pandangan yang tidak memandang pria lain di 3 tempat dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun belum pernah disentuh pula oleh jin. Ya, qasiratut tarfi. Mereka ya menundukkan pandangan, belum pernah disentuh. Ayat yang kedua dalam surat As-Saffat ayat 48, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan mereka, di sisi mereka terdapat bidadari yang sopan, yang santun, yang menundukkan pandangannya dan matanya jelita, matanya indah, elok. Kemudian yang ketiga dalam surat Shad ayat 52, Allah mengatakan wa indahum qasiratut tarfi atrab. Ya, dan mereka penghuni surga akan mendapatkan bidadari yang senantiasa menundukkan pandangan dan atrob dan sebaya umurnya. Jadi ini sifat pertama atau ciri pertama, itu tentang bidadari surga. Mereka adalah wanita atau bidadari yang cantik jelita, putih bersih, dipingit di dalam kemah, yang mereka senantiasa menundukkan pandangan, ya, tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin, dan fokus hanya kepada suami dan pasangan mereka masing-masing. Ini menunjukkan bahwasanya sifat yang proporsional, sifat yang bagus, yang indah ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang masalah itu. Yang kedua, wajahnya cantik, akhlaknya bagus. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 70, fihinna khairatun hisan. Fihinna, di dalam surga itu, khairatun, terdapat bidadari yang baik dan cantik. Hisan, khairatun jamak dari khairatun, dari kata khairatun. Itu artinya yang baik-baik. Yang hisan itu bentuk jamak dari hasanatun, bidadari yang baik akhlaknya dan cantik wajahnya. Imam Waqi mengatakan bahwasanya telah berkata kepada kami Sufyan dari Jabir, dari Qasim dari Abu Bazzah, dari Abu Ubaidah, dari Masruq, dari Abdullah, yang mengatakan setiap orang yang beriman memiliki istri pilihan. Iya, istri yang terpilih. Setiap istri pilihan memiliki kemah-kemah, dan setiap kemah memiliki 4 pintu, dan setiap hari hidangan, ada hadiah, kemuliaan, tidak pernah kosong dari pintu-pintu tersebut, yang tidak pernah diberikan sebelumnya kepada seorang pun kecuali untuk para penghuni surga. Dan buah-buahan yang ada di dalamnya, hidangan-hidangan itu tidak ada campurannya, tidak busuk, tidak basi, dan tidak menjijikan. Ya, di dalam kemah tersebut ya juga terdapat istri-istri penghuni surga yang mereka senantiasa menundukkan pandangan, elok wajahnya, cantik jelita, dan bagus akhlaknya. Yang ketiga, sifat atau ciri bidadari surga adalah perawan. Mereka senantiasa perawan dan kaya akan cinta, dan mereka sebaya. Ya, tadi sudah disebutkan atrob, itu mereka sebaya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 38, Allah mengatakan inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atroba li ashabil yamin. Inna ansha'nahunna insya'a, kami ciptakan mereka bidadari surga itu dengan langsung, insya'a, faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka
wanita-wanita, gadis-gadis perawan. Uruban atroba. Ya, mereka uruban atroba. Mereka penuh dengan cinta dan atroba. Itu sebaya umurnya. Umurnya sebaya. Li ashabil yamin. Yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang golongan kanan. Ashabul yamin. Ashabul yamin. Ya, di dalam domir ansya'nahunna, domir hunna di sini ini kembali kepada domir goib muannas, jamak, yang menunjukkan kalimat hunna atau domir hunna ini ada yang mengatakan kembali kepada furush, ya, furushin. Mereka pada furushin, yang kasur-kasur yang tinggi. Ini menunjukkan, sebagian ulama mengatakan kiasan yang berarti wanita. Seperti halnya mereka dikiaskan dengan kalimat qawarir. Qawarir itu kaca-kaca, beling-beling yang rapuh, ya, mudah pecah. Nah, kemudian kata marfu'atin, marfu'ah itu artinya tinggi, membantah tafsiran tersebut. Kecuali ini maksud dengan tinggi di sini adalah tinggi kedudukannya, ya, baru masuk. Nah, di dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya mereka itu adalah wanita-wanita yang abkar, wanita-wanita yang senantiasa perawan, penuh dengan kecintaan, dan mereka sebaya umurnya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kata Nabi SAW, wanita surga itu wanita yang wanita-wanita kalian yang dulunya sudah kabur penglihatannya dan kotor bulu alisnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Mereka menjadi perawan kembali. Begitu juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebutkan oleh beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala 'alaiha wa indaha ajuzun. Nabi SAW pernah ngobrol berdua dengan Aisyah. Kemudian tiba-tiba masuk seorang wanita ajuz, tua. Faqala man hadhihi? Kemudian Nabi bertanya, siapa wanita tua ini? Faqalat ihda khalati. Kemudian Aisyah mengatakan, dia adalah salah satu bibiku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, amma innahu la yadkhul jannah ajuzun. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya tidak ada wanita tua yang masuk surga. Usai mengatakan demikian, dakhala alal ajuz min zalika masya'allah, faqala Nabi SAW, inna ansya'nahunna insya'a khalqan akhar yusyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan wa awwalu man yuksa Ibrahimu khalilullah. Tsumma qara'a Nabi SAW, inna ansya'nahunna insya'a. Sungguhnya tidak ada wanita tua yang masuk surga. Usai bersabda demikian, beliau menemui wanita tua tadi dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna ansya'nahunna insya'a. Sungguhnya kami yang menciptakan bidadari dalam surga itu langsung penciptaannya. Kemudian kami ciptakan mereka sebagai makhluk baru. Artinya wanita yang sudah tua kemudian meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan apa? Muda lagi, perawan lagi, yang umurnya sebaya, ya kurang lebih sekitar 33 tahun. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari kiamat nanti yusyaruna hufatan uratan gurlan. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan telanjang tanpa baju, kemudian telanjang kaki dan tidak berkhitan. Wa awwalu man yufsa Ibrahim khalilullah. Dan orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim khalilullah. Kemudian Nabi SAW membaca inna ansya'nahunna insya'a. Ya, kami ciptakan bidadari surga itu langsung, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di dalam riwayat yang lain disebutkan
Bahwasanya Nabi SAW mengatakan la yadkhul jannah ajuzun fabakatil ajuz faqala Rasulullah SAW akhbiru annaha yawma idzin laysat bi ajuz innaha yawma idzin syabatun innallaha azza wajalla yaqul inna ansha'nahunna insya'a. Kata Nabi SAW, tidak akan ada wanita tua yang berada di dalam surga. Mendengar kalimat tersebut, wanita itu pun menangis, wanita tua yang tadi menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, katakan pada wanita tua itu bahwasanya ketika dia nanti meninggal di masa yang sudah tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia di dalam surga menjadi muda kembali. Kemudian membaca firman Allah, inna ansha'nahunna insya'a. Ya, ini tentang ciri yang ketiga. Yang ke berapa? Yang ketiga ya. Mereka perawan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi dipingit dalam kemah. Yang kedua cantik wajahnya, bagus akhlaknya. Yang ketiga perawan, kaya akan cinta dan sebaya. Yang keempat, ciri wanita surga atau bidadari surga adalah kawaiba atroba. Wa kawaiba atroba. Itu ditafsirkan gadis-gadis remaja yang sebaya, yang kawaib itu jamak dari kaibun yang berarti payudaranya bagus. Bahasa kitanya mungkin montok ya, subhanallah. Payudaranya montok. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Naba dalam ayat 31 sampai 33, innalil muttaqina mafaza, sungguhnya orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, hadaiqa wa a'naba, dan mereka akan mendapatkan kebun-kebun dan buah anggur, wa kawaiba atroba, dan mereka akan mendapatkan gadis-gadis remaja yang sebaya. Yang dikatakan oleh Imam Qatadah, Imam Mujahid, dan ahli tafsir yang lain mengatakan bahwasanya mereka adalah wanita yang payudaranya menonjol dan bulat. Ya, ya seperti itu yang dimaksud, yang disebutkan oleh Imam Qatadah, Imam Mujahid, rahimahumullahu ta'ala. Dan mereka diberi gelar nawahid dan kawaib. Iya, karena bentuknya istidaroh. Istidaroh itu bulat. Istidaroh itu bulat. Iya, tidak menjulur ke bawah. Tidak menjulur ke bawah. Dan juga diibaratkan seperti laksana buah delima yang bagus, yang bagus, subhanallah. Kemudian yang kelima, ciri-ciri penghuni surga adalah kulitnya bagus, kulitnya mulus. Kulitnya bagus, kulitnya mulus, bersih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la ghadwatun fi sabilillahi aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Wa laqabu qausi ahadikum aw mawdi'u qaidihi minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Walau ittala'at imra'atun min nisa'i halil jannah ilal ardi lamala'at ma bainahuma rihan. Wala ada'at ma bainahuma wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ghadwatun fi sabilillah, seseorang pergi di pagi hari berjalan untuk berjihad di jalan Allah, au rauhatun, atau di sore hari untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sungguh busur panah, laqabu qaus ahadikum au maudi'u qaidihi minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Busur panah salah seorang dari kalian atau tempat tali panahnya di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau seandainya seorang bidadari surga datang turun ke dunia, tamalaat mabainahuma rihan, sehingga ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum. Wala adoat ma bainahuma wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan
juga tutup kepala salah seorang bidadari surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan bahwasanya keelokan, keindahan bidadari surga. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya rombongan yang pertama kali masuk surga itu wajahnya seperti rembulan ketika di bulan purnama. Rombongan berikutnya seperti bintang-bintang yang berkilauan di langit. Kemudian setiap mereka memiliki 2 istri. Setiap mereka memiliki 2 istri di mana sumsum tulang betisnya bisa dilihat dari luar. Ya, dan di surga tidak ada yang sendirian, artinya tidak ada yang bujangan. Pasti mereka memiliki pasangan masing-masing. Ya, mereka memiliki pasangan masing-masing. Juga dalam riwayat yang lain Imam Ahmad menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya setiap penghuni surga itu memiliki 2 istri dari bidadari surga yang bermata jelita, yang cantik jelita. Kemudian masing-masing keduanya mengenakan 70 pakaian yang sumsum tulang betisnya bisa dilihat dari luar pakaian tersebut. Ini menunjukkan apa? Keindahan. Ini menunjukkan kulitnya sangat bersih, sangat indah ya, sangat indah. Allahu a'lam bishawab. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang tentang masalah ini, dan tentu saja hal ini menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, beriman dan beramal soleh untuk senantiasa semangat dalam beramal. Tentu saja agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Yang kenikmatan tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan tidak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terbetik sedikit pun juga di hati manusia. Oleh karena itu, hal ini menjadi semangat penggerak bagi kita semua untuk beramal soleh dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.